Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Saya membuat aplikasi untuk bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Saya membuat aplikasi untuk bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Google Developer Student Club. Nah, jadi kita akan memulai hari ini info session kita. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya akan pimpin secara Kristen. Tuhan, sebenarnya kami mau memulai acara GDSC info session kami. Berkatilah supaya peserta akan menangkap apa yang kami akan sampaikan dan juga dapat memahami materi yang diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, doa selesai. Nah, jadi welcome semuanya ke GDSC 2021-2022. Dari Stephen, mungkin bisa next.
Nah, jadi agenda apa sih yang akan kita sampaikan hari ini? Jadi yang pertama itu ada dari apa itu DSC, lalu tujuan kita itu apa, our goals, lalu program yang kita akan laksanakan selama 1 tahun ke depan, lalu ada benefit yang kalian dapatkan dari join GDSC ini sendiri, lalu member registration yang kami bukakan hari ini. Oke, kita bisa masuk, dimulai dari apa itu DSC. Saya akan oper ke Ko Jonathan Darwin untuk menjelaskan tentang DSC sendiri. Yep, ya selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Siang. Ya, jadi thank you ya Didi dan juga tim for having me here. Dan ya, perkenalan dulu, aku Jonathan Darwin. Aku DSC lead untuk BINUS tahun 2020 sampai 2021. Dan ya mungkin aku mau jelasin sedikit sih mengenai DSC itu sebenarnya apa bagi teman-teman yang mungkin baru tahu DSC ya. Mungkin boleh next. Ya, jadi ini aku rangkum menjadi 5 poin ya. Pertama itu ya DSC itu sebenarnya merupakan suatu komunitas teknologi. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung gitu, DSC itu sebenarnya suatu program atau suatu bootcamp atau suatu apapun itulah. Nah, ini DSC itu sebenarnya merupakan sebuah komunitas teknologi. Dan biasanya itu di dalam komunitas ini kita itu membahas teknologi yang digunakan oleh Google. Nah, mengapa harus Google? Karena ya itu poin nomor 2. Karena sebenarnya DSC ini itu sendiri adalah suatu komunitas yang diinisialisasi oleh Google developers. Dan sebenarnya kita itu enggak persis di bawah Google, tapi kita itu di bawahnya Google developers gitu ya. Dan sebenarnya di bawah Google developers itu juga ada banyak komunitas lain sih. Contohnya kayak GDG, GDE, Women Tech Makers, dan juga lain-lain. Nah, terus apa sih yang membedakan kita DSC dengan komunitas lain itu di bawah Google Developers? Itu adalah poin nomor 3, yaitu ya kita itu based on campus. Karena kalau yang lain kayak GDE atau GDG itu lebih publik sih. Kalau kita itu ya kita cuma ada di kampus, dan juga ya kita itu tidak hanya ada di BINUS, tapi juga ada di universitas lain yang ada di Indonesia, dan juga ada di seluruh dunia gitu ya. Ya, tapi tidak semua universitas ada DSC, cuma ya beberapa aja. Lalu ya karena kita ada di kampus ya, jadi ya komunitas kita itu adalah from students to students. Artinya itu ya yang mengelola komunitas ini itu adalah mahasiswa, dan juga kita tujukan untuk mahasiswa itu sendiri. Dan yang terakhir ya komunitas kita ini itu hanya berjalan selama 1 tahun ya. Maksudnya itu ya ketika 1 tahun periode ini sudah selesai, ya kita belum tahu nih apakah tahun depan bakal ada DSC lagi di BINUS gitu. Jadi bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Nah, karena itu ya ini teman-teman bisa consider untuk join, karena ya kita tidak tahu apakah kedepannya masih ada DSC BINUS atau enggak. Ya kira-kira gitu sih. Ya boleh next. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang bingung nih, sebenarnya kita ngapain ya persisnya di dalam ini, di dalam DSC. Nah, yang pertama itu kita itu pengen ngebantu teman-teman untuk belajar mengenai teknologi. Yang seperti kita tahu bahwa ya kalau kita hanya belajar di kuliah doang, mungkin materinya kurang cukup ya karena keterbatasan waktu ataupun yang lain-lain gitu. Ataupun mungkin ya teman-teman ingin belajar sesuatu tapi dari kampus juga enggak menyediakan materi itu. Nah, ini bisa menjadi tempat yang bagus ya di DSC biar teman-teman tuh bisa belajar hal yang lebih. Terus yang kedua, ya kita juga memprovide suatu platform atau media bagi teman-teman tuh agar bisa belajar dan juga berkembang bersama. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang sekarang lagi belajar Android atau front end, tapi bingung ya, nggak ada komunitas atau misalkan nggak ada teman yang bisa diajak sharing. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa join di sini agar ya teman-teman bisa saling sharing lah mengenai teknologi yang teman-teman lagi pelajarin gitu. Karena kita ada platform dan juga medianya. Dan yang terakhir ya sebenarnya kita itu jangan hanya belajar terus ya. Kita belajar teknologi yang bagus-bagus, tapi pada ujungnya kita nggak mampu membuat sesuatu gitu. Nah, jadi ya harapannya ketika teman-teman join di sini itu kita bisa membantu teman-teman untuk benar-benar ngebuat suatu tech product yang kiranya dapat men-solve local problems. Nah, maksudnya local problems itu kayak gimana? Ya, itu bisa dilihat di sekitar teman-teman. Misalkan ya, daerah teman-teman macet ya, mungkin bisa dibuat suatu sistem untuk mengatasi masalah itu.
gitu ya. Jadi tidak hanya belajar, tapi juga harus bisa membuat suatu produk yang bermanfaat. Next. Ya, our goal, jadi ya kita hanya ada satu goal ya di sini ya. Boleh next. Ya intinya itu kita ingin helping students to bridge the gap between theory and practice. Ya dari yang teman-teman tahu juga ketika teman-teman kuliah itu kan teman-teman hanya belajar teori ya. Ada juga sih praktek, tapi ya mungkin tidak sedalam teorinya gitu. Nah, terkadang apa yang ada di dunia kerja ataupun ataupun ya misalkan teman-teman mau membuat sesuatu nih, terkadang teori itu nggak cukup, teman-teman harus bisa praktisnya juga. Nah, karena itulah di sini hadir biar teman-teman tuh bisa mengaplikasikan teori yang dipelajari di kuliah ke dunia kerja ataupun ke hal-hal yang teman-teman sedang bangun sekarang, gitu ya. Next. Nah, gimana sih cara kita agar kita itu bisa mencapai goal kita ya? Nah, ini mungkin dari Didi dan juga teman-teman core team bakal ngejelasin program apa aja sih yang bakal ada di tahun ini. Gitu ya. Sip. Oke. Terima kasih Ko Jojo udah memberikan sepatah dua kata untuk program DSC sendiri dan juga penjelasan secara besarnya gimana program kita itu akan dilaksanakannya seperti apa ke depan. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bagaimana program kita untuk 1 tahun ke depan ini. Jadi, mari let's learn about our program. Next. Oke, program yang akan kita adakan untuk DSC tahun ini adalah adanya weekly bootcamp, social media post, tech event, dan sharing knowledge. 4 ini menjadi hal utama di mana kita supaya menjadi komunitas yang mempelajari suatu hal yang baru gitu tentunya untuk supaya kita nggak canggung nantinya di dunia kerja. Oke, boleh next. Nah, jadi pertama-tama kenapa sih bootcamp? Bootcamp it's vigorous preparation of the body and mind to tone the mental and physical. Nah, di sini dari pengertian bootcamp sendiri kita sudah tahu kita pengen membentuk mental orang-orang programming di mana mereka itu siap nantinya di dunia kerja gitu. Oke, bisa next. Nah, program yang pertama itu adanya weekly bootcamp. Next. Nah, apa saja sih 5 weekly bootcamp kita? Itu pertama ada Flutter, ada front end, lalu ada back end, ada juga UI UX, ada AI. Nah, ini kalian bisa ambil sesuai kebutuhan kalian. Kalian mau misalkan 5-5-nya pelajarin langsung, itu bisa, tapi persiapkan diri dan mental kalian gitu. Kalau misalkan per minggunya kalian mau mengambil 5 hal ini secara langsung nantinya. Nah, untuk program bootcamp ini sendiri, rencananya akan kita adakan di bulan Januari gitu. Oke, next. Nah, lalu weekly bootcamp ini kita akan upload ke YouTube, kalian bisa belajar dari sana. Kan yang terbaik untuk kalian supaya kalian bisa memahami materi-materi yang disampaikan. Oke, bisa next. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan sedikit tentang front-end bootcamp material. Apa sih kira-kira gambaran yang akan kita pelajari nantinya di bootcamp front-end ini sendiri? Itu yang pertama ada installation, introduction to HTML dan CSS. Kita akan belajar display, position, layouting, flexbox. Itu akan kita hantam di week pertama gitu. Kita bakal pelajarin. Untuk week kedua, kita akan pelajarin tentang HTML dan CSS, lalu JavaScript. Nah, kita pengen membentuk sebuah login page di mana nantinya orang bisa masuk melalui login page ini. Nah, lalu week 3 kita bakal belajar JavaScript basic, if, for, array, function. Lalu week 4 ada JavaScript ES6, week ke-5 ada JavaScript DOM, week ke-6 Ajax dan Fetch, dan nantinya yang terakhir-terakhir, ini kita akan juga belajar tentang React dan TypeScript yang sangat banyak digunakan di
dunia kerja sekarang ini. Juga nanti di week 9 kita bakal pelajarin lagi tentang React Advanced dan TypeScript Advanced. Oke, bisa next. Nah, untuk materi back-end sendiri akan disampaikan oleh teman saya, itu bernama Randy Steven. Dipersilakan. Oke, thank you Kur atas pengenalannya. Oke, palingan perkenalkan, nama aku Randy. Aku bersama rekan aku yaitu Jordi, Aldi, sama Kevin bakalan nemenin kalian selama BN Bootcamp ini berlangsung. Oke, apa sih yang bakalan kita pelajari di BN? Oke, kalau misalkan di sebelumnya front end itu kita belajar tentang view dan tampilan. Nah, sekarang di BN kita bakalan pelajari bagaimana cara kerja user dari tampilan agar datanya bisa terkirim ke masuk database. Nah, hal yang akan kita pelajari di web pertama adalah installation tools dan belajar mengenai basic-basic BN, teori dasar seperti MVC itu apa, CRUD itu apa, HTTP, HTTPS, dan lain sebagainya. Nah, di week kedua kita bakalan belajar JavaScript pertama, yaitu sintaks dasar JavaScript. Kayak bedanya var, let, const, if, loopingan, array, try catch, function, dan JSON. Nah, di JavaScript kedua kita bakalan belajar tentang asynchronous JavaScript, yaitu ada class, arrow function, promise, async, await, callback, promise, dan ya itu. Nah, kemudian di week keempat kita bakalan belajar mengenai Express.js dan kita bakalan testing dengan Postman. Week kelima kita bakalan belajar database SQL dengan MySQL. Nah, di week keenam kita bakalan belajar NoSQL dengan MongoDB, dan week ketujuh kita bakalan menghubungkan Express.js kita dengan MongoDB kita. Nah, pada week ke-8 kita bakalan belajar bagaimana cara protect API kita dengan JWT. Dan week ke-9 kita bakalan dokumentasikan API kita dengan OpenAPI. Oke, palingan itu untuk materi BN Bootcamp-nya. Next. Nah, selanjutnya ada Flutter Bootcamp dilanjutkan oleh Lius. Silakan Lius. Ya, oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Lius. Saya bersama dengan teman saya, Aldi dan Alfredo. Kami sebagai tim Android di Core Team Dash ya, bakal bawain kalian bootcamp yang beda nih dari tahun sebelumnya, yaitu bootcamp Flutter. Jadi dari minggu 1 sampai minggu 9, kita bakal mulai belajar dari Flutter itu apa, cara instalasinya gimana, basic Dart gimana, sampai pada akhirnya kita bisa buat project kita sendiri. Dan kita bakal deploy project tersebut ke Play Store atau App Store. Ya, sekian aja sih buat materi Flutter. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Angel. Oke, thank you Lius. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angelia, bersama dengan teman saya Stephen Felicio dan juga Kurniadi sebagai AI Fasilitator. Nah, kami bertiga yang akan membawakan materi Machine Learning yang merupakan subset dari materi AI. Materi ini akan dibawakan dalam 9 pertemuan, di mana dalam pertemuan pertama kita akan belajar apa sih Machine Learning itu, dan kita juga akan demokan cara instalasi software dan environment yang akan digunakan nantinya. Kemudian, kita juga akan kenalkan dengan web tool Jupyter Notebook sebagai playground kita nih untuk coding. Kita juga akan ajarkan materi pengenalan Python. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar explore data analisis, belajar bagaimana caranya visualisasiin data sesuai dengan tipe atau jenis datanya. Kemudian akan belajar juga teknik preprocessing data dan splitting data. Kita juga akan kasih penjelasan teori tentang tipe-tipe model machine learning, di mana nantinya di week 7-9 kita akan coba implementasi konsep machine learning-nya dalam bentuk studi kasus. Jadi model belajarnya akan combine antara konsep dan juga praktek. Oke, sekian penjelasan materi Bootcamp AI Machine Learning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kenisha, yang akan menjelaskan Bootcamp UI UX Design. Thank you. Oke, thank you Angel. Nah, jadi selain kita belajar coding, di sini juga kita bisa belajar bagaimana cara membuat interface yang baik dan menarik. Tentunya, kalian akan ditemani oleh UI UX Fasilitator, yaitu Kenisha, saya sendiri, dan dua teman saya, yaitu Julio dan Alfredo. Nah, di UI UX Design Bootcamp ini, kita akan belajar di week 1 itu UI UX Overview, di mana kita akan menjelaskan apa itu UI UX dan perbedaannya, toolsnya apa, design principle, dan juga ruang lingkup kerja di UI UX. Untuk week 2, kita akan belajar what is UX, itu yang pengenalan UX lebih dalam. Nah, week 3 juga kita akan what is UI, itu lebih dalam juga pengenalannya. Week 4 itu akan mengupas tentang design thinking, fase empathize. Week 5 itu design thinking, define. Dan week 6 itu
design thinking fase ideation. Week 7 kita akan bahas tentang prototyping. Week 8 akan kita bahas tentang UI testing. Dan week 9 portfolio for UI UX designer. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Julio untuk menjelaskan materi sosial media post. Thank you. Ya, halo semua, kenalin aku Julio. Jadi di sini aku yang akan ngurus sosial media dari DSC, yaitu khususnya buat Instagramnya. Untuk teman dari konten yang ngurus sosial media sendiri, aku ditemani sama teman aku Kenisha gitu. Mungkin boleh next. Nah, jadi untuk di sosial media sendiri kita tuh lebih sering aktifnya di Instagram ya. Dan di Instagram tuh biasanya kita akan sharing tentang fun fact about tech atau mungkin simple tutorial, coding tutorial gitu, dan juga kita akan juga sharing tentang event yang mungkin akan diadain sama DSC di Instagram kita gitu. Mungkin kalau teman-teman belum follow Instagram DSC, boleh banget dicoba di follow aja Instagramnya, dia itu di DSC-KMG gitu. Mungkin saja akan dijelaskan oleh teman aku tentang event-event yang akan dijelaskan oleh DSC. Oke, selain itu juga di DSC itu bakal ada banyak event nih gitu. Nah jadinya eventnya ini nantinya bertemakan tentang teknologi dan nantinya akan mengundang banyak speaker yang udah berpengalaman di bidangnya, dan juga nantinya beberapa akan ada sesi hands-on nih. Dan juga untuk event-event DSC bakal dipublikasikan di Instagram, jadi kalian jangan lupa follow juga ya gitu. Dan juga untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh Kurniadi kembali. Oke, kembali kita selanjutnya itu yang keempat nih ya. Tadi ada tech event, ada social media post, terus ada juga weekly bootcamp. Nah, sekarang aku akan menjelaskan dikit tentang sharing knowledge. Apa sih itu sharing knowledge? Ngapain aja kita gitu. Oke, next. Nah, jadi sharing knowledge ini nantinya kita akan membahas suatu spesifik topik. Per minggunya kita pengen supaya adanya spesifik topik yang disampaikan di grup Line ataupun grup Discord gitu, supaya nantinya memicu keaktifan antar kita sebagai komunitas yang mempelajari bidang teknologi, supaya mengenal lebih lanjut tentang teknologi yang kita pakai tentunya. Nah, lalu juga sharing knowledge ini cakupannya juga berupa solving code. Solving code ini artinya kita membantu kalian untuk solving code yang kira-kira kalian kesulitan. Nantinya misalkan kalian ada code yang kira-kira kita bisa pelajarin bersama dan kalian butuh bantuan, nah kita bisa melakukan sharing knowledge di sini. Nah, tentunya juga sharing knowledge ini reviewed by facilitator, yaitu kita sendiri dari core team DSC, dan juga hosted by DSC BINUS. Oke, next. Nah, selanjutnya ada yang namanya benefit. Next. Benefit apa sih yang kalian dapatkan dari GDSC sendiri? Nah, pertama itu adanya free workshop dan events dari GDSC. Lalu juga ada great community experience. Lalu juga get updated with Google Events atau produk. Nantinya ada produk-produk terbaru ataupun event-event terbaru dari Google sendiri. Itu akan disampaikan dengan kalian sendiri secara langsung ketika kalian udah mendaftarkan email kalian di DSC sendiri gitu. Lalu juga adanya completion certificate. Completion certificate di sini artinya ketika kalian sudah mengikuti seluruh bootcamp dari awal sampai terakhir dan kalian mengerjakan final project yang sudah kami berikan, nah kalian akan mendapatkan completion certificate dari kami sendiri dan banyak manfaat lainnya. Oke, next. Nah, akhir dari seluruhnya, kita pengen student itu tuh, murid-murid bisa solve local problems. Kita pengen nggak cuman kalian sampai di sini aja, tapi kalian juga berkembang untuk bisa mengerjakan suatu hal lebih nantinya untuk berkontribusi di masyarakat. Contohnya tadi yang disebutkan Gojojo, misalkan ada masalah kemacetan, nah kita bisa solve itu, atau kebanjiran kita bisa solve. Nah, di sini juga kita itu tuh komunitas yang belajar bersama. Jadinya kalian jangan takut bertanya, jangan takut juga untuk komunikasi. Kita nantinya itu tuh bakal belajar bareng gitu, berdampingan, oke? So, kedua juga ada student can submit their project in the final bootcamp. Artinya kalian nanti sudah final bootcamp sendiri, kita kasih kesempatan kalian untuk submit project yang sudah kalian buat
ke core team dan Google developers sendiri gitu. Nah, nantinya ketika kalian sudah submit final bootcamp ini sendiri, kami juga hadiahkan berupa certificate completion tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke. Lalu di sini yang terakhir itu opsional, tapi kalian dianjurkan, kami juga mendorong kalian untuk mengikuti kompetisi. Nantinya misalkan ada kompetisi-kompetisi besar dari bidang teknologi yang internasional maupun nasional, nah kami akan bagikan ke dalam grup sendiri. Bisa lewat Discord ataupun lain nantinya. Oke? Jadi kita akan bantu kalian. Next. Nah, yang terakhir itu adanya solution challenge. Next. Apa sih solution challenge event ini? Nah, solution challenge event ini adalah contoh tadi hasil akhir yang kalian bisa terapin di masyarakat. Nah, nanti itu ada annual contest that invites student, nge-invite kalian, murid-murid untuk dari DSC communities untuk men-solve local problems yang ada di sekitar kita. Contohnya ini kalau dari DSC sebelumnya, itu ada yang namanya Indonesian Flood Alert App. Nah, jadi di sini ketika terjadi kebanjiran, mahasiswa-mahasiswa ini membuat suatu aplikasi yang bisa ngasih tahu nih, bisa terjadi kebanjiran di daerah-daerah mana aja dan gimana cara menanggulanginya. Mereka membuat aplikasi ini supaya membuat titik map untuk posko-posko terdekat di mana mereka bisa menghindar dari kebanjiran yang ada di lokasi mereka. Nah, sangat membantu banget kan tentunya kan aplikasi mereka ini. Oke, next. Nah, sekarang saya akan perkenalkan timnya. Next. Nah, di sini saya sendiri sebagai GDSC Lead untuk 2021-2022. Nah, saya Binusen 2023, lalu ada Front End Facilitator, ada Kurniadi, saya sendiri, lalu ada Jordi juga sebagai Front End Facilitator, dan Aileen. Next. Nah, ini ada Back End Facilitator. Kalau kalian ada pertanyaan tentang Node.js, mungkin bisa tanyakan ke mereka. Ada dari Randi, Jordi, Aldi, dan Kevin. Next. Oke, ada juga dari Android Facilitator dengan nama Luis, Aldi, dan juga Alfredo. Gitu. Oke. Nah, AI Facilitator ada Angelia, Stephen Felizio, dan saya sendiri. Next. Ada UI UX, itu dari Julio, Kenisha, dan Alfredo. Next lagi. Nah, dan event organizer sendiri yang terdiri dari Stephen, Kevin, dan Aileen. Nah, jadi sekarang kita bakal open untuk sesi member registrasi nih. Next. Nah, apa sih requirement kalian untuk bisa join ke grup GDSC kita ini? Nah, standarisasinya itu adalah kalian aktif Binusian 2022 sampai 2025. Nah, jadi kalian, misalkan kalian adalah seorang Binusian dan kalian aktif, nah kalian bisa banget join grup GDSC ini, supaya kita membangun satu komunitas yang positif untuk belajar tentang teknologi. Nah, spesifikasinya nggak ada. Jadi seluruh student yang bisa memenuhi standar requirement ini, yaitu aktif Binusian, itu sudah bisa join. Gitu. Kita nggak minta apa-apa, kita nggak pungut biaya juga, all is for free gitu untuk kalian. Next. Nah, jadi apalagi yang kalian tunggu, kalian bisa langsung join, langsung lewat link di bawah ini, bit.ly DSC Binus member 2021, kalian bisa cek juga dari barcode-nya. Nah, untuk DSC Binus member ini sendiri, kami buka 2 minggu dari info session sekarang. Gitu. Dimulai dari hari ini, kita sudah open, deadline-nya tanggal 16 Oktober, kita nggak buka lagi untuk orang-orang nantinya. Gitu. Oke, silakan ya guys, ditunggu sekitar 20 detik mungkin. Oke.
sambil informasi kita sambil menunggu kalian untuk selesai meregistrasi ini, kami juga informasikan untuk di akhir dari acara nanti kita masih ada bakal buka sesi Q&A untuk kalian. Misalkan kalian ada bingung, ada pertanyaan, bisa kalian persiapkan, kalian bisa masukkan di dalam kolom chat nantinya. Gitu. Oke. Oke, mungkin aku anggap udah selesai ya. Oke, next next dulu kita. Nah, jangan lupa juga, jadi selain registrasi di Google Form sendiri, untuk kami bisa engage ke kalian nantinya secara personal, nah kalian juga diharapkan untuk bisa registrasi di platform DSC BINUS Kemanggisan ini. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal kalian scan aja lewat barcode yang sudah kami sediakan ini atau lewat link yang sudah kami sampaikan di sini. Oke? Paling kita tunggu 10 detik ya guys ya. Kak Kurniadi ada yang nanya di chat. Oke, sekalian sesi Q&A ya nanti ya. Oke, bisa next. Steven? Bisa next ya. Nah, mungkin ini sesi Q&A ya. Jadi, ini pertanyaan pertama, apakah komunitas ini, emailnya diisi email pribadi apa email BINUS ya Kak? Nah, untuk email itu bebas ya guys. Kalian bisa isi dua-duanya atau isi salah satu aja itu bebas. Gitu. Nanti kami akan informasikan kalian dari email yang sudah kalian daftarkan tentunya. Nah, yang kedua itu dari Adrian, apakah komunitas ini harus diseleksi? Nah, jadi requirement-nya tadi udah disampaikan ya. Selama kalian adalah seorang aktif BINUSian dan kalian 2022 sampai 2025, kalian nggak ada seleksi sama sekali gitu. Kalian bisa langsung masuk ke dalam komunitas ini untuk belajar tentunya. Gitu. Nah, Nah, ini untuk region Kemanggisan atau boleh dari Alsut juga ya membernya. Nah, tadi requirements-nya itu aktif BINUSian ya. Artinya selama kalian orang BINUS dan kalian aktif, boleh dari Kemanggisan, Malang, ataupun Anggrek, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian ikutin sebagai member. Gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi dari Ibu Christian. Kami minta sepatah dua kata ya Bu untuk tambahan dan pendapat Ibu sendiri mengenai program DSC yang akan dilaksanakan tahun ini gitu. Oke, sebentar. Ibu Christian, halo Bu. Oke. Waktu buat Ya. saya. Dipersilakan ya Bu untuk memberikan tanggapan dan tambahannya Bu untuk kita. Gitu. Oke. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, oke. Terima kasih ya Didi dan tim komite yang lain ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum kenal sama saya. Perkenalkan dulu, nama saya Christine Margisuryaningrum. Mulai untuk tahun ini ke SG di sini di bawah naungan saya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanti kalau ada 1-2 hal bisa bertanya kepada saya. Ya, saya sangat istilahnya itu bangga dan tertarik, bukan tertarik ya, bangga dan sangat support banget dengan kalian teman-teman bekali ilmu teman-teman nantinya ya. Di sini nanti teman-teman kan tadi sudah diceritain sama kakak-kakaknya
gabung gimana caranya bahwa ini berkolaborasi supaya bisa menambah ilmunya teman-teman. Ya, saya harap ini bisa menjadi wadah teman-teman untuk berkembang lebih banyak lagi. Karena dengan cara seperti ini, ilmu yang kita dapatkan pasti akan lebih banyak ya, teman-teman ya, pasti seperti itu gitu. Jadi saya harap dengan adanya di sini dan teman-teman nanti bisa gabung dengan Rizky di sini, teman-teman bisa lebih mengeluarkan apa yang teman-teman punya dan teman-teman suka gitu di sini ya. Karena kan yang namanya DSC ini kan namanya kan bukan sesuatu yang nggak semuanya orang suka dan nggak semuanya orang ibaratnya itu punya talent di sini gitu, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa join ya, bisa mengembangkan apa yang ada teman-teman punya di sini sehingga bisa berkolaborasi dengan yang lain ya. Saya sih selaku di sini, saya nggak jadi di sini bukan pengajarnya teman-teman ya, bukan dosen atau apa ya. Kita sebagai teman dan kita bisa ngobrol gitu ya. Bu, saya atau kalau dipanggil kakak kok ketuaan ya jarak saya itu. Ya, Bu, saya maunya ini gitu. Saya punya ide kayak gini, Bu, tapi kok belum terrealisasi. Ini masukannya apa, idenya apa? Nah, teman-teman nanti bisa koordinasi sama kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya ini koordinasi sama saya boleh. Itu aja ya. Semoga banyak yang hari ini bisa join ya, dan nanti bisa mengembangkan lagi ya komunitas ini. Jadi nggak hanya sekedar saling memberikan atau sharing knowledge ya teman-teman, tapi bisa menambah college atau kolega teman-teman nantinya di sini. Karena ingat, kuliah nggak cuma cari ilmu, carilah kolega sebanyak-banyaknya ya, karena itu jauh lebih penting nanti ketika kamu sudah lulus. Nanti ketemu ini, gini, ini gini, pasti gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih ya. Tetap semoga nanti kedepannya terus berjalan lebih baik dan lebih lancar lagi. Thank you. Saya kembalikan ke Didi dan teman-teman yang lain. Terima kasih dari Ibu Christian sendiri udah memberikan tanggapan dan positif feedback banget untuk kami sendiri. Nah, sekarang itu mungkin sesi yang kalian tunggu-tunggu. Kita bisa next. Nah, kalian udah bisa join grup lain kita dan grup Discord kita sendiri nih. Jadi, kalian tinggal scan code-nya aja untuk grup lain di sini dan grup Discord di sini. Nanti kalian akan ke direct langsung ke dalam grup chat-nya. Gitu. Jangan lupa join, guys. Thank you untuk kegiatannya hari ini. Mungkin kita akan tutup sesinya di jam 10:05 ya, guys. Oke. Oh ya, sembari kalian mungkin mau join grup ini, boleh dong dari kalian semua, member-member, open cam dulu semuanya, supaya kita bisa melakukan sesi dokumentasi ya, guys. Oke, jangan malu-malu guys, boleh open cam-nya. Kita nanti bakal masuk ke sesi dokumentasi. Nanti kalian diposting di Instagram DSC. Oke. Oke, mungkin bisa stop share screen dulu. Thank you, Stephen. Nah, untuk dokumentasinya, ini masih ada 20 others ya, bentar.
Oke. Mungkin buat sesi dokumentasinya bisa aku bantu ya. Udah boleh ya, jadi satu pertama. 1, 2, 3. Ada pilihan bigo or not kan, terus di situ. Oke, udah. Sip, thank you ya teman-teman semua. Kembalikan lagi ke MC. Oke, thank you guys. Sebelum kita tutup acara kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup juga dalam doa ya guys. Oke, doa bisa berdoa secara masing-masing dengan agama dan kepercayaan dengan masing-masing. Saya akan pimpin secara Kristen. Tuhan, terima kasih untuk acara info session hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan bagi member-member yang ingin join untuk DSC ke depannya bisa mengalami suatu perubahan yang signifikan ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Thank you guys udah join ke acara info sessionnya hari ini. Udah boleh balik ke kegiatan masing-masing ya guys. Terima kasih ya semuanya ya. Saya thank you buat Didi dan teman-teman yang lain ya. Oke. Ya, thank you. Baik, Saya izin leave ya karena masih ada paralel yang lain. Ya. Terima kasih juga Bu sudah join. Thank you ya. Sukses ya buat semuanya ya. Bye-bye Ya. Bu. Thank you Bu. Bu, saya mahasiswa Ibu. Kenapa? Saya mahasiswa Iya, kelas saya tadi Ibu. gini kok saya kayaknya mukanya nggak asing. Terus Didi juga ngechat saya di line yang sama, jadi saya Bu, saya Didi. Sama Bu. Ternyata orang yang sama. Soalnya dia email saya pakai Gmail, jadi sebentar Bu. Saya dia email saya pakai Gmail, jadi saya nggak tahu nih Didi yang sama atau enggak gitu kan. Terus pas dia nge-line, ya oh iya ternyata. benar. Oke lah, nanti kita bisa berkolaborasi.